Halo Gemini, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bisa bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan cerita kamu. Bisa kalian ambil garis besarnya dan kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian. Pembacaan ini juga bisa bersifat vice versa, jadi bisa ini cerita kamu atau mungkin ini orang yang kamu fokuskan ya energinya, atau mungkin ini orang yang sedang mendekati kamu gitu, atau orang yang sedang eh, berhubungan atau terpaut dalam hubungan kamu, dalam kehidupan kamu ya. Jadi bisa kalian situasikan aja. Terus nanti dua kartu dari pembacaan terakhir aku itu akan aku jadikan pesan untuk kalian. Kemudian nanti ada juga deh aku kasih ciri-ciri, mungkin nanti akan aku kasih ciri-ciri orangnya, entah itu kamu, entah itu dia gitu ya. Dan zodiaknya juga mungkin ya aku akan berikan. Jadi tidak usah dipusingkan. Lalu kalau kalian misalnya ingin tahu tentang dia. Ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kisah cintamu ya untuk ke 7 hari ke depan. Kalau aku uploadnya ini besok kalau ini aku uploadnya di tanggal 11. Jadi tanggal 11 sampai 17 ya. Jadi kalian bisa fokuskan orangnya siapa yang ingin aku bacakan energinya tentang hubungan kamu dengan dia. Bisa ini suami kamu, bisa ini gebetan kamu, bisa ini pacar kamu, dan sebutkan namanya di dalam hati ya, silahkan aja. Oke, ini cukup sulit ya waktunya keluar. Ingat ya, pembacaan ini general dan kolektif karena aku pembacaannya tidak secara individu, jadi bisa saja 100% sama ataupun tidak juga sama. Dan pembacaan ini juga bisa vice versa ya. Bisa ini pembacaan tentang energimu ataupun orang yang kamu fokuskan ya, tentang entah ini suamimu, tentang eh gebetan kamu ya, atau ini tentang kalian berdua. Karena kan di sini aku mengambilnya tentang kisah asmara kalian berdua. Kayak gitu. Cukup sulit untuk mengambil kartunya ya. Oke. Oke. Oke, kartu kalian di sini aku lihat secara ringkas aja itu kayak sudah pertengkaran yang cukup hebat ya, karena di sini aku rasa ada entah ini kamu ataupun dia ya, pasanganmu, ataupun entah ini gebetan kamu, dia menghadirkan orang ketiga ya, ataupun menghadirkan eh, apa ya, situasi atau hmm, intinya ada situasi ketiga apa tuh? Ya, bisa saja ini seseorang ya, ataupun ini mungkin pekerjaan, ataupun ada prioritas lain selain kamu. Gitu ya di sini intinya dia sedang tidak berfokus atau memprioritaskan kamu sekarang. Oke, di sini benar-benar dia itu ya intinya ada yang dia fokuskan sekarang selain kamu, dan kamu itu sedang tidak sedang diabaikan, tapi bukan yang diabaikan ya gua nggak peduli, no bukan, tapi ya bukan menjadi prioritas utama gitu ya, bukan menjadi prioritas utama lagi di sini. Oke, kamu di sini sebenarnya sudah tahu bahwa kamu merasa atau insting kamu sudah berjalan di sini bahwa hubungan kalian ini sedang
tidak baik-baik saja. Kamu merasakan ada eh, mungkin orang ketiga ya, atau ada pihak lain ya, entah itu pihak lainnya itu pekerjaan atau seseorang ya, bisa kalian sesuaikan aja. Intinya di sini ada prioritas lain selain kamu, tapi kamu masih mendenial di sini. Tidak, dia dia masih memprioritaskan aku kok, kayak gitu ya, kamu masih berpikiran seperti itu. Tapi nyatanya ini tidak berubah, sikap dia semakin dingin, sikap dia semakin acuh tak acuh, tidak peduli ya, terus sikap dia ya tidak seperti dulu lagi hangat, ataupun kalau misalnya kamu chat dia atau nelpon dia langsung diangkat. Sekarang itu kayak udah berapa jam dulu, atau mungkin kamu chatnya sore nanti dibalasnya pagi, nah kayak gitu. Intinya kamu serasa kayak ini tidak seperti dulu lagi, yang masih hubungan hangat, kamu masih menjadi eh, fokusnya dia, kamu masih menjadi prioritasnya dia, seperti itu ya. Akhirnya di sini kamu mau, mau apa tuh, bertanya ya, bertanya kepada dia, dan di sini cukup menjadi sebuah pertengkaran yang hebat antara kamu dan dia, karena kamu di sini mencurigai dia, karena kamu di sini apa ya, ya menyalahkan dia kayak gitu ya. Kamu bertanya tentang kebenarannya, apakah ada orang lain selain kamu di hati dia, atau di hidup dia, atau di percintaan dia kali ini, kayak gitu. Intinya kamu merasa seperti dikhianati, seperti di dicampakkan, seperti di apa ya, diselingkuhi lah kayak gitu ya. Intinya kamu kayak diselingkuhi kayak gitu. Dan kamu juga di sini merasa sangat sakit hati, merasa ya apa ya, ya namanya diselingkuhi ya kayak gitu. Nah, tapi kamu belum tahu benar ya dia ini sebenarnya selingkuhnya dengan siapa, dengan apa. Entah itu mungkin keluarga ya, maksudnya tuh gini, dia sedang memfokuskan atau memprioritaskan keluarga, sehingga dia tidak lagi berfokus pada kamu, atau mungkin dia sini memfokuskan pekerjaannya, sehingga kamu tidak diperhatikan lebih lagi dari seperti sebelum-sebelumnya, seperti itu. Ya, situasinya di sini banyak sih ya. Nah, tidak hanya ada orang ketiga. Oke, kita lihat lagi dari kartunya. Lebih jelasnya, apakah ada orang ketiga ataukah tentang sebuah pekerjaan ataupun ini tentang keluarga ya. Intinya di sini ada situasi yang mendatangkan orang ketiga. Tapi bukan orang ketiga loh ya. Oke, untuk sekarang kita anggapnya orang ketiga deh. Aku lupa eh, katanya apa ya untuk menyebutkannya itu ya. Kamu di sini merasa menyesal ya, karena kamu sudah sepenuh hati menaruh harapan, menaruh cinta, menaruh hatimu padanya, tapi di sini ternyata kamu mengetahui bahwa kamu tidak lagi menjadi prioritasnya. Kamu sudah menjadi orang seperti orang yang diabaikan oleh dia gitu ya. Nah, di sini ada judgment ya. Mungkin di sini akan adanya suatu perubahan ya, perubahan atau ya entah keputusan kamu nanti apa gitu dari situasi ini. Tapi intinya kamu di sini nanti akan berbicara. Oh, mungkin kamu setelah berbicara langsung dengan dia, kamu akan mendapatkan kesimpulan ya. Dan ini aku rasa kesimpulannya adalah kamu sendiri yang akan apa, menyimpulkan dan bertindak sendiri kayak gitu ya, tanpa harus adanya persetujuan dari dia, atau tanpa adanya eh, yang harus dia tahu atas kesimpulan kamu, atas tindakan kamu nantinya setelah adanya cekcok dan pembicaraan ini kayak gitu. Kemudian di sini ada Knight of Cup. Dan kamu saat berbicara dengan dia aku rasa dia tidak akan jujur dalam dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang mengenai siapa sebenarnya orang ini, atau eh,
apa yang sedang dia prioritaskan saat ini. Dia tidak akan menjawab itu secara jujur. Jadi dia masih menutup-nutupi yang menjadi prioritasnya sekarang kayak gitu ya, entah itu seseorang, entah itu pekerjaan, entah itu keuangan, entah itu keluarga, masalah keluarga seperti itu ya. Intinya kalau kamu tanya tentang kenapa kamu tidak lagi menjadi orang penting dalam hatinya, dalam hidupnya, menjadi orang yang menjadi prioritasnya itu, dia akan sulit untuk menjawabnya kayak gitu. Dia tidak akan jawab dengan jujur ya. Ya, dan di sini kamu akan emosi yang begitu besar, emosi menggebu-gebu karena dia di sini kayak mencela-mencela gitu loh ngejawabnya, dan kamu tidak puas dengan jawaban dia karena kamu tahu bahwa dia masih belum mau jujur juga ke kamu gitu ya. Jadi paham ya? Jadi di sini kamu akan meminta penjelasan pada dia tapi dia tidak, masih juga tidak jujur atas apa yang terjadi sekarang kayak gitu. Dia tidak mau jujur ke kamu, dia masih menutup-nutupi kebenarannya. Jadi kamu di sini cukup sangat-sangat emosi uh, atas perlakuan dan tindakannya. Ya, di sini juga kamu akhirnya berkesimpulan bahwa dia terlalu jahat. Oke, dia terlalu apa ya? Ya bisa dibilang jahat ya, bisa dibilang apa ya, pengkhianat lah, seperti itulah ya intinya. Intinya kamu merasa tersakiti, kamu merasa terhianati kayak gitu. Dan aku rasa di sini kamu akan mengambil kesimpulan dan mengambil tindakan bahwa kalian akan berpisah. Aku lihat dari kartu ini seperti itu ceritanya. Itu atas keinginanmu sendiri, atas dari apa yang kamu simpulkan dari perbincangan kamu dengan dia, eh, atas apa yang, apa ya, atas apa jawaban dari dia, ya itu kamu sudah menyimpulkannya kayak gitu. Hmm, oke, aku akan mungkin ngambil satu lagi ya. Oke. Oh, lebih ternyata. Oke, jadi nanti dua ini yang akan menjadi pesan untuk kalian. Oke. Nah, di sini akan ada ya, kesimpulannya adalah kalian memang kamu mungkin di sini Gemini ataupun mungkin dia di sini, intinya orang yang merasa tersakiti nanti di sini akan mengambil kesimpulan bahwa dia akan mengakhiri hubungan ini, akan menyelesaikan rasa sakit ini, akan mengakhiri rasa sakit ini, akan ya memutus hubungan dengan dia, si orang yang telah menutup-nutupi kebenaran, menutup-nutupi keadaan, menutup-nutupi apa yang telah dia sembunyikan, dan masih tidak mau jujur. Karena ketidakjujuran dari dia sehingga datanglah Tower di sini. Ya, ini adalah kartu yang memaksa kalian untuk apa ya? Mendapatkan masalah yang besar gitu, mendapatkan suatu masalah yang besar. Karena ketidakjujurannya di sini akhirnya kamu akan mengambil keputusan untuk berpisah. The Tower ini keluar ya karena ketidakjujuran dari dia yang selalu menutupi kebenarannya kayak gitu ya. Ya, kamu di sini sudah membulatkan tekad, kamu di sini sudah, mungkin kamu di sini sudah merasa lelah hati ya. Kamu di sini sudah memantapkan diri, kamu siap menanggung rasa sakit ini sendiri, dan kamu ingin menyembuhkan rasa sakit hati ini sendirian. Kamu tidak mau lagi dimanipulasi oleh dia, kamu tidak mau lagi dipermainkan oleh dia, ya dicampakkan dia, tidak mau lagi, sehingga keputusanmu sudah bulat di sini. Hasil akhirnya adalah kamu berakhir dengan dia, kamu putus hubungan dengan dia. Itu adalah keputusan kamu sendiri tanpa meminta persetujuan dari dia. Bahkan ya, menurut kamu itu tidak perlu, tidak penting untuk meminta keputusan
dari dia juga, atau kalian berdiskusi atas hubungan untuk berpisah itu tidak perlu, karena dia pun di sini tetap kokoh, tetap apa ya, berpendirian bahwa dia tidak ingin me- menjelaskan kebenarannya gitu. Jadi ya udah, kamu akhiri ya. Akhir dari hubungan ini itu memang sudah kamu yang putuskan gitu ya. Dia tidak bisa eh, mengganggu gugat lagi. Kalau meskipun dia di sini memohon padamu untuk tidak, apa namanya, tidak mengambil keputusan ini gitu ya. Intinya dia memohon untuk kamu tetap stay padanya, pun kamu tetap bulat ya keputusanmu di sini. Aku rasa ya di sini. Karena di sini ya the tower udah datang. Terus ini rasa sakit yang begitu dalam, pengkhianatan, kemudian dia tidak jujur ya. Di sini kartunya sudah dikonfirmasi, tekadmu sudah bulat di sini akan adanya perpisahan gitu ya. Oke, eh ini dari kartu ya, dari kartu yang aku baca ya. Jadi kalau misalkan pun kamu mengambil keputusan untuk tetap stay pada dia ya, berarti kamu menolak dari pembacaan ini. It's okay, no problem, because it's your life gitu ya. Keputusan juga ada padamu gitu. Kalau dari pembacaan ini, kamu intinya kekeh pada keputusanmu, tidak bisa diganggu gugat lagi. Apapun itu keputusanmu, ya menurutmu itu yang terbaik untukmu, kayak gitu ya. Oke, untuk pesan dari pembacaan kali ini, itu ada Eight of Swords dan Six of Cups, dan itu reverse semua ya, terbalik dua-duanya. Ya, pesannya di sini, oke, kamu memang merasa sakit hati ya, kamu merasa sangat malu, kamu merasa kecurigaanmu itu semakin besar ya, kamu merasa seperti ya nggak masuk akal gitu ya, karena kamu bisa-bisanya dipermainkan oleh dia, dikhianati oleh dia ya, dia tidak mau berkata jujur pada hubungan ini kayak gitu. Jadi pesannya di sini, kamu memang ya harus menyelamatkan jiwamu, harus menyembuhkan rasa sakitmu di sini ya, lepaskan rasa eh, apa ya, negatif, rasa ya yang menekan hatimu sehingga kamu sulit bernafas di sini ya, sehingga kamu sulit untuk merasa bebas, merasa tenang di situ. Di sini kamu disuruh untuk membebaskan dirimu dan memperbaharui masa depanmu. Ya, hmm, intinya dari rasa sakit ini, lepaskan semua apa yang menjadi beban pikiran, menjadi beban perasaan, mental kamu juga. Kamu harus lepaskan itu semua. eh Berubahlah untuk masa depanmu, ya, sembuhkan hatimu, sembuhkan mentalmu, sembuhkan sakit hatimu, sembuhkan semua yang membuatmu terbelenggu, ya, yang membuatmu eh, menjadi trauma dalam hidup, ya, disembuhkan dulu untuk kamu bisa menghadapi masa depanmu kembali ke depannya kayak gitu ya, sebelum kamu nanti menemukan hubungan baru lagi gitu. Sembuhkan dulu. Intinya di sini kamu harus memperbaharui masa depanmu. Ya, sebelum itu ya kamu harus sembuhkan dulu rasa sakit yang kamu miliki. Kayak gitu. Oke, no problem kalau kamu memang keputusannya sudah bulat untuk berpisah dengannya. Oke, memang itu keputusan yang terbaik bagimu, dan kamu juga memang sudah siap dan mampu untuk menahan rasa sakit ini sendiri dan melepaskan hubungan toksik ini kayak gitu ya. Ini cukup cukup bisa dibilang hubungan toksik ya, karena dia tidak jujur padamu. Adanya sesuatu yang dia tutup-tutupi, adanya sesuatu yang dia hianati dalam hubungan ini. Oke, untuk zodiak yang mungkin terpaut dalam pembacaan ini, atau mungkin ini kah zodiak orang yang kamu fokuskan dalam pembacaan ini ya, itu ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Sorry, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada Aquarius, Gemini, dan Libra.
lalu ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, aku coba lihat untuk zodiak yang paling besar energinya ya. Itu ada Aquarius, mungkin kamu di sini Gemini yang berhubungan juga dengan Aquarius ya. Mungkin dia orang yang eh mencampakkan kamu atau mengkhianati kamu si Aquarius ya. Atau mungkin di sini Gemini yang mencampakkan atau mengkhianati Aquarius bisa jadi ya. Kalian bisa situasikan aja dengan kondisi kalian ya. Karena pembahasan ini bisa vice versa ya. Oke, kemudian ada Gemini. Oh, sesama Gemini ya. Sama Gemini. Oke, jadi aku rasa di sini energi yang paling kuat itu ada dua, ada Gemini dan Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan 10 zodiak lainnya pun bisa terpaut pada pembacaan ini, bisa berhubungan juga dengan pembacaan ini ya. Jadi kalian bisa sinkronkan aja dengan situasi kalian. Oke Gemini, salam sehat untuk kalian semua. Sekian dulu pembacaan aku untuk kalian ya, dan bye bye.